Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan model bisnis kanvas yang bertema jasa transportasi. Check it out! Bisnis model kanvas atau Business Model Canvas atau BMC adalah kerangka kerja yang dikenal banyak untuk mendefinisikan model bisnis startup. Bisnis model kanvas disusun dengan tujuan untuk menjelaskan, menilai, memvisualisasikan, serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan oleh startup lebih maksimal. Business model kanvas ini diterapkan oleh semua jenis startup tanpa terbatas sektor usaha. Sembilan elemen yang harus ada dalam bisnis model kanvas. Yang pertama, customer segments atau segmentasi konsumen. Elemen pertama yang harus Anda miliki dalam memulai bisnis model kanvas ini adalah menentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis. Yang kedua, value proposition atau proposisi nilai konsumen, merupakan keunggulan produk dan apa saja poin-poin yang dapat mendatangkan manfaat yang ditawarkan perusahaan bagi customernya. Yang ketiga, channels atau saluran. Channel atau saluran adalah bagaimana Anda bisa menyampaikan produk Anda sampai hingga kepada konsumen. Yang keempat adalah revenue stream atau sumber pendapatan. Revenue stream merupakan bagian yang paling vital, di mana organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan. Yang kelima adalah key resource atau sumber daya. Key resource adalah bisnis model kanvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Yang keenam adalah customer relationship atau hubungan konsumen. Customer relationship ini merupakan elemen dalam contoh bisnis model kanvas di mana perusahaan menjalin ikatan dengan pelanggannya. Perlu pengawasan yang ketat dan intensif agar pelanggan tidak mudah berpaling ke bisnis yang lain hanya karena jalinan hubungan yang kurang baik. Yang ketujuh, key activities atau aktivitas yang dijalankan. Key activities adalah sebuah aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proporsi nilai. Yang kedelapan, key partnership. Elemen ini berfungsi untuk pengorganisasian aliran suatu barang atau layanan lainnya. Yang kesembilan, cost structure. Elemen terakhir yang tidak kalah pentingnya dengan kedelapan elemen lainnya yaitu struktur pembiayaan bisnis atau cost structure. Pengelola biaya secara efisien akan membuat bisnis yang dijalani lebih hemat dan bisa meminimalkan resiko kerugian. Di kelompok 1 ini kami mengambil tema jasa di bidang transportasi yaitu rental mobil. Yang pertama adalah segmen pelanggan. Untuk segmen pelanggannya di sini ada untuk anak muda, biasanya digunakan untuk acara-acara tertentu. Dan di sini ada juga untuk orang dewasa. Biasanya digunakan untuk acara pulang kampung dan sebagainya. Yang kedua ada value proposition. Untuk value proposition-nya di sini ada harga terjangkau, disediakan supir, mobil kondisi prima, dengan bukti service record setiap bulan, dan banyak pilihan mobil. Yang ketiga, channel. Dapat melalui media online, salah satunya website dan Google Map. Dan bisa menggunakan media sosial, contohnya WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook, dan Twitter. Lalu, terdapat ruko di daerah Jakarta Selatan. Yang keempat, customer relationship. Ada diskon dan promo, refund, reschedule, asuransi kendaraan. Yang kelima, revenue stream. Ada penyewaan mobil. Yang keenam ada key research, yaitu ada mobil, brand, mitra asuransi kendaraan, dan sumber daya manusia atau yang sering disebut dengan SDM. Yang ketujuh, key activities. Ada servis mobil,
pencucian mobil, pemasaran, dan yang terakhir ada hubungan customer. Yang kedelapan ada key partner, terdiri dari asuransi kendaraan, bengkel, dan teknisi. Yang kesembilan ada cost structure. Yang pertama ada value driver, biaya tetap atau sama dengan perawatan mobil, web domain, iklan Instagram, dan iklan Facebook. Dan yang terakhir ada variable cost, asuransi dan sumber daya manusia. Kesimpulannya adalah, kami telah membahas proses jasa transportasi efisien dengan mengikuti alur kerja ini. Di sini kita diharapkan untuk dapat merencanakan proyek jasa transportasi di depan dan mencegah berbagai hal yang dapat menghalangi alur kerja tersebut. Dan yang terpenting dalam menjalankan bisnis jasa transportasi ini, kita harus terus mengembangkan jaringan-jaringan bekerja sama terhadap agensi-agensi lainnya. Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih buat yang sudah nonton, komen, dan like. Bye!